tanpa tipuan lil manhus pada orang yang dinasihati. Nasihat itu tulus dari yang menasihati tanpa tipuan kepada yang dinasihati. Sebab kadang-kadang orang kayaknya dinasihati jebol mau ditipu itu. Uang seperti omong lagi karena duitnya udah hilang. Maka wadon-wadon ini tahu ada namanya rayuan gombal. Itu harus dirayu kelena lari apa-apa lepas tangan ngilang wonge. Itu yang paling berbahaya. Jadi nasihat secara syarat adalah ikhlasnya niat bagi yang menasihati dari menipu terhadap yang dinasihati. Jadi orang itu butuh hiburan. Nah, pemahamannya begini. Awas dipahami. Karena apa Mbak Nabi Adam ini kemudian diusir dari surga karena dinasehati iblis hingga turun di dunia dihukum dari anaknya kita semua hidup rosok begini. Karena iblis berkata menjadi penasihat. Ibu bisa ditulis dalam surat Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah ada dan halal. Aku tidak ada harapan yang lain kecuali aku menasihat. Setelah sumpah, Nabi Adam tidak menduga kalau ada orang berani sumpah mengaku jadi penasihat, ternyata menipu. Kan sebelumnya belum ada kejadian. Buah kolbinya dimakan, begitu dimakan bajunya lepas. Ternyata iblis itu bisa mengganggu kita menjadi penasihat, dan sebelum menasihati angkat sumpah dulu demi Allah. Maka tolong, kalau ada orang mau menasihati Bapak Ibu, sumpah dulu. Jangan segera-gera boleh kita temenan ini mau wali sumpah boleh ngomong halus. Sibul itu neraka jahanam. Nabi Adam tidak mengira ada orang jadi penasihat dan berani sumpah jebul penipu. Akhirnya kita hidup di dunia lepas ini untuk ngaji ya suatu orang ramah-ramah. Padahal biasa dengan suatu kan. Terus dari lekasi kan. Gitu. Maka nasihat adalah ikhlasnya niat bagi yang menasihati dari tipu-tipuan kepada yang dinasihati. Nah, kira-kira Bapak Ibu melihat saya ini ngapusi aura. Jadi memang tidak segampang itu. Jadi itulah yang dinamakan nasihat. An-nasihat wa al-ikhlas. Murni minal gosi dari menipu. Maka uang ngaji ini dipastikan. Sebenarnya Bapak, Ibu ini hari ini saya tanya 3 ya. Biasa-biasa saja dengan ngaji di Muhammadiyah. Sekarang ini gembira atau susah ngaku balik? Pilih salah satu. Ini kan jual ngaku sih. Nah, susah ngomong baik. Tak mau balik lah ngomongin apa. Sebenarnya kalian situasinya ini biasa-biasa saja. Rotok baru yang bergaul. Apa seneng, apa susah ngaji dengan Muhammadiyah? Listener apa bergongiannya, pokoknya. Orang ngaji ini memang kalau dites, kalau orang ngaji semuanya dua. Kalau ngaji kok susah.
Harusnya gembira, tanda gembira. Akan depan walaupun yang ngaji saya rapuh. Rapuh berarti kira cocok. La nasihat untuk Allah itu ada 3 makna. Ikhlasul iman, ikhlasul tauhid, ikhlasul ibadah. Maknanya apa? Murni iman kepada Allah. Murni bahwa Allah Esa. Murni bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Jadi nasihat khusus di bidang untuk Allah ada 3. Ada 3. Bersihnya iman. Bersihnya iman. Yang ada hanya Allah, selainnya adalah ciptaan. Bersihnya mengesahkan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Kalau dalam bahasa pondok, Wahidul Ahad. Wahidul Ahad itu, Wahid itu siji, Ahad itu suwiji. Allah satu. Tapi satunya Allah tidak sama dengan satunya yang lain. Satunya yang lain bisa separuh tambah separuh. 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 2. Satunya Allah tidak begitu, namanya suwiji. Maka Wahidul Ahad. Ada ayat Qul huwallahu ahad. Ada ayat wa ilahukum ilahu wahid. Satu, tapi satu itu tidak sama dengan satunya selain Allah. Ketemu nggak Pak? Orang awam pintar-pintarnya. Kemudian yang ketiga, bersihnya ibadah kepada Allah tanpa syirik. Yang pertama, beriman mulus bahwa selain Allah dunia tidak ada, hanya Allah saja. Yang kedua, mengesahkan dan esanya tidak sama dengan dengan yang lain. Yang ketiga, beribadah kepada Allah, tidak menyembah selainnya. Itu nasihat ini khusus untuk Allah. Maka sedikit kami beri kabar gembira. Dulu sudah kami sampaikan sama kami lupa. Ada seorang hamba yang mukmin, tapi dosanya luar biasa. Cilik gede dilakoni kabeh, ngopi tulikur. Kemudian di badan masa ditayangkan dosanya kecil. Kemudian Allah bilang, kamu ingat ya Tuhan, aku ingat dosaku banyak sekali. Dan dia terus menangis. Kalau Nabi bilang, nanti kalau dosanya besar ditayangkan, alangkah malunya wong sak badan masa melihat dan jelas neraka jahanam. Tetapi ternyata karena meninggalnya tidak syirik, padahal wis mampir betul bolak-balik. Terus Allah bilang, kenapa kamu ucap? Jelas aku akan masuk surga. Allah bilang, dosamu kecil kami tayangkan dan dosa besarmu kami ampunkan. Setelah Nabi berkata begitu, Nabi biasanya kalau tertawa cuma senyum. Tetapi Nabi tertawa sampai gigi geramnya tampak di sini. Saking bungae murai Gusti Allah kalih jenengan asal mati ora syirik, jebul dosane gede ra ditayangkan. Nabi tidak pernah tertawa selebar itu. Lebarnya tertawa karena saking syukurnya umatnya yang harusnya mampir neraka jahanam diampunkan. Ini hak, tapi jangan sembrono. Terus pokoknya rasirin lah mampir ke neraka ora apa-apa, ora dekat. Itu mengetahui nasihat untuk Allah. Jadi Allah sebetulnya sudah berfirman bahwa kemurkaanku telah dikalahkan oleh kasih sayangku. Mula Asmaul Husna yang jumlahnya 99
nasihat untuk Allah maknanya imannya murni. Adanya alam ini karena ada Allah saja. Tanpa ada Allah tidak ada benda, termasuk kita. Yang kedua, mengisahkan bahwa Allah yang Maha Esa tidak sama dengan satu yang lain. Nah, satunya yang lain bisa saya dikurangi sangat somo, loro dikurangi siji, terus apa? 1/4 kali 4 1. Allah tidak begitu. Kemudian ikhlas, nasihat untuk Allah maknanya jangan sekali-kali mengibadahi selain Allah. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Maksud Quran dinasihati. Quran dilakon. Nah ini maknanya al-amalu bima fihi wa difa'u anhu wa nasru mabadatihi. Iman kepada Quran maknanya nasihat pada Quran maknanya saja. Yang pertama, disuruh mengamalkan isinya, nasihat kepada kita. Yang kedua, membela kitab sucinya. Kalau lafaznya dibengkokkan, tafsirnya dibengkokkan orang kafir, kita harus bela. Yang ketiga, menyebarkan prinsip-prinsip Al-Quran. Jadi tiga, nasihat untuk kitab maknanya mengamalkan isinya, membela. Sebenarnya kalau ada orang membakar Quran atau diinjak-injak, itu orang yang masih bodoh dalam melawan Islam. Tetapi itu pun boleh dibunuh sebetulnya. Tapi nek bunuh apa dewek kono mlebu penjara kan dengan mlebu penjara. Karena hukumnya gitu. Tapi sudah padahal injak-injak Al-Quran dibakar pun hafid banyak sekali. Wabrik galik tidak ada efeknya. Yang paling berbahaya menenggokkan tafsirnya. Yang liberal itu yang iblis, Islam liberal atau Islam atau iblis. Jin jaringan Islam apa yang dari dewek rana PN Nusantara berwujud lah. Jadi nasihat untuk kita maknanya kita disuruh mengamalkan, kemudian membela, kemudian menyebarkan prinsip-prinsipnya. Itu nasihat kepada kita. Mau kepada Allah begitu, kepada kita semacam itu. Kemudian nasihat kepada Rasulnya, maknanya disuruh hanya meneladani Rasul. Nasihat khusus Rasul, umatnya disuruh meneladaninya. Dalilnya semua sudah kafalan. Surat Al-Anjab ayat 21, surat 33. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Benar-benar sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh yang paling agung. Maaf, di dalam bahasa Arab kadang ada tanbih, disifati tanbih itu tidak terukur baiknya. Uswatun hasanatun, bukan uswatul hasanah, tapi maknanya fid dunya hasanah, maknanya memuliakan. Itu nasihat pada Rasul, kita ini suruh hanya meneladani Rasul. Dan meneladani Rasul itu minimal yang segera diteladani akan apa? Yang pertama, akhlaknya. Yang kedua adalah ikhlasnya. Yang ketiga, perjuangannya. Yang keempat,
sabarnya. Sabar maknanya tahan uji, bukan roboh. Coba ibu bapak mencontoh Rasul 4 ini sudah lumayan. Pertama, akhlaknya. Tadi ibu-ibu ini bapak-bapak rasa takon ini. Mau ngaji sini, bercermin yang ilu, jilbabnya ditoto, sambutan barang. Tapi lupa enggak ketika selesai mau pergi mencontoh Rasul. Bilang ini, ya Allah, Engkau telah membuat cantik wajahku, aku mohon lebih cantikku dipekerti. Tadi baca enggak? Aku baik. Kelingilo radyo Rasulullah. Kalau itu dicontoh, terus sambil keluar sampai ke Masjid Darussalam diingat, saya yakin akan tawaduk sekali. Ya Allah, Engkau telah membuat cantik wajahku, aku mohon lebih cantikku dipekerti. Itu namanya mencontoh Rasul dalam kemudian masih punya ibu yang tua, sudah budek, tapi ngomong, Bu, saya minta izin mau ngaji di rumah. Tetapi pamiti mau budek. Karena menyakiti hati orang tua, ranking 2 dosa besar setelah syirik. Dengan zina, gede wani wong tua. Dengan minum, gede wani wong tua. Dengan judi, gede wani wong tua dosa. Itu ada promo orang sing gede wong tua. Dia gampang saja. Nah, saya masih masuk surga, terus orang dino, orang judi, orang mabuk, orang maling, orang garong. Nek kalau wong tua ini orang asma, lebih besar nih. Ini mesti mencontoh akhlak Rasulullah. Yang dicontoh dalam budi pekerti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibajukan dalam Quran diberikan Rasul. Karena apa? Rasulullah tidak punya akhlak dengan bapaknya. Bapaknya meninggal di perut ibu, ibunya meninggal masih kecil. Tapi bagaimana akhlak Nabi Ibrahim? Walaupun bapaknya kafir musyrik tetap santun, walaupun tidak diikuti keimanannya. Bahkan dia bilang, aku akan berjanji kepada Allah, kalau bapak mati pun tetap kami mintakan ampun. Terus janjinya berhenti ketika kita dapat wahyu, tidak usah didoakan, bapakmu sudah di neraka, tidak perlu. Baru berhenti. Saking sayangnya walaupun bapaknya ahli penyembah berhala. Lah kita, bapak ibu kita sholat, sentak-sentak. Waktu mau budak, susah besar banget. Dan nanti Nabi berkata kalau ada orang berani dengan orang tua, nanti kalau dia tua, anaknya besar, itu hukum karenanya akan kena juga. Kalau tidak betul-betul minta ampun kepada Allah. Yang kedua, Nabi yang dicontoh adalah ikhlasnya. Kita paham, amal kalau tidak ikhlas, di akhirat sudah tidak ada tulisannya, padahal amal sudah kita berikan. Entah berbentuk uang, berbentuk pertolongan, tapi geremang-geremeng wis duwitnya kali di sana terbakar. Maka tolong yang ikhlas. Mencontoh Nabi itu yang kedua apa? Ikhlasnya. Yang ketiga, perjuangannya. Ini kalau ingin melihat perjuangan Nabi memang minimal punya buku sirah yang dulu sama beli di WhatsApp orang. Minimal baca buku dari Nabi diangkat dari Rasul sampai Bapak. Bagaimana perjuangannya? Maka dalam bahasa namanya tarikh tahu, maknanya hidup yang keras. Tidak ada Nabi hidup landai, tidak ada. Musuhnya umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Fir'aun, datang menegakkan. Ingin mencontoh perjuangan Nabi, hidup berani berjalan di jalan yang terjal. Bisa tak? Kami apa ngurusi Muhammadiyah. Kalau jalur bisa berupangan
langkah. Jadi yang dicontoh perjuangannya. Dan orang akan masuk surga yang tinggi ketika mau berjuang. Tapi berjuang mesti minimal 2 syarat. Di amwalikum wa anfusikum. Ya kudu infak menjadi tanggungannya, ya tenagannya, pikirannya untuk meninggikan agama Allah. Yang keempat yang dicontoh sabar. Sabar maknanya tahan uji. Kadang-kadang kalau ayat dibaca yang pahit ya pahit tenang. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah Anda punya praduga mimpi akan bisa masuk surga? Padahal Anda belum pernah diuji antara orang yang mau berjuang dan tidak. Maka hidup ini berjuang bukan hanya sebagai pengekor. Berjuang itu apa yang dimiliki, tenaganya, hartanya, kelebihannya disumbangkan untuk Islam. Itu mencontoh nasihat kepada Rasul. Kemudian yang keempat, nasihat kepada pemimpin-pemimpin mukmin. An-nasihatu lil a'immah maknanya al-hukamu bi ta'atihim wa irsyadihim lil hukmi bima anzalallah. Kalau sahabatnya taat kepada pemimpin, yang pemimpin itu senantiasa membimbing rakyatnya untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah. Diturunkan Allah maknanya Quran hadis. Karena begini Pak, sejak zaman Rasulullah Pak Rasidin, kalau dia jadi gubernur, langsung dia imam masjid. Jadi camat, imam masjid di kecamatan itu. Jadi menteri langsung imam masjid. Jadi pejabat ini aslinya di zaman Islam ini memang memimpin negara juga solid. Lah yang dimaksud nasihat untuk pemimpin ini, rakyat manut saja dengan pemimpin yang begitu, tidak usah ngeyel, karena pemimpinnya langsung ulama. Maka maaf, ketika sudah ada pola pikir memisahkan Islam dengan kekuasaan, itu liberal. Demi Allah tidak akan masuk surga, walaupun dia ibadahnya khusus, pasarnya tekan sawah. Jadi kok sengarat berpolitik, sinkron Islam ini kok dikejar baik. Ini harus tahu bahwa yang dimaksud nasihat untuk pemimpin, karena memang zaman Rasul dan zaman Khulafaur Rasyidin ini sekaligus dia mendapat jabatan, dia menjadi imam. Itu yang ditaati. Tapi kemudian sekarang berbeda kan. Dan jenengan kalau presiden mau tepatnya kita jenengan presiden sendiri. Maka kemudian para ulama buat sebuah ramuan baru. Negara ini akan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ki lambange sapa kuwi? Mati ya kan. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jeneng Indonesia itu karena sudah sekarang berubah, negara ini akan tegak satu dengan ilmunya ulama.
Bitaatihim dengan ketaatannya, wa irsadihim dan petunjuknya, karena membimbingnya lil hukmi bima anzalallah, dengan hukum yang Allah turunkan. Maka kemudian para ulama membuat kesimpulan yang dimaksud pemimpin itu adalah ulama. Nah, sekarang kita buat sebenarnya ulama itu definisinya apa? Memang secara bahasa ulama orang yang banyak ilmu, profesor. Tapi ulama yang dimaksud Allah dalam surat Fatir ayat 28 itu kan dilihat. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha ghafurun syakur. Di antara ciptaan Allah, baik manusia, hewan melata, binatang yang berbagi empat dan bermacam-macam warnanya, itu semua yang takut dengan Allah adalah hanya ulama. Ulama sebelum dibagi ada ulama jelek dan baik, tapi pemahaman ulama aslinya memang orang yang takut kepada Allah. Nah, sekarang kita buat di sini apa sih ulama? Ulama itu cirinya dua. Yang pertama, yakin betul bahwa pada meninggal masih ada perkara besar. Yakin. Yang kedua, tahu setelah kita meninggal ke sana ada apa, itu ulama. Yakin dan tahu. Tahunya bukan dari hidup sampai mati. Kalau dari hidup sampai mati, yang pintar itu para raja-raja, para perdana menteri, presiden. Tapi ulama orang yang yakin dan tahu persis setelah mati ke sana masih ada apa dengan yakin. Itu ulama. Setelah tahu dan yakin, hidupnya mesti akan digunakan, jangan sampai setelah mati ke sana ini pulangnya keliru, namanya ulama. Seluruh amalan hidupnya untuk itu. Tarik nafasnya, gerakan kakinya untuk menabung. Jangan sampai setelah mati di sana salah jalannya pulang. Maka di dalam tafsir kitab Shofah disimpulkan apa ulama itu? Arfuhu ma ba'dal maut. Orang yang tahu persis setelah kematian masih ada apa di sana. Arafu haqqo ma'rifati, mengetahui hakikat pengetahuan. Ibu tahu hakikatnya hidup ujian akan dipertanggungjawabkan setelah kita mati ke sana. Masih ada dua alam, alam kubur dan alam dan tahu pernik-perniknya. Yakin dan tahu karena baca Quran hadisnya. Maaf, orang masuk ke alam kubur itu, di kubur ada 3 fase. Pertanyaan kubur, siksa kubur, dan nikmat kubur. Setelah bangkit dari kiamat ada 9 fase. Bangkit dari kubur, dikirim ke badan massa, mendapat surat catatan amalnya masing-masing. Ketika orang jelek jatuh di punggung, diambil pakai tangan kiri, dan ketika mukmin diambil itu ke tangan kanan. Kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian melewati telaga Nabi, kemudian nyebrang Shiratal Mustaqim, kemudian syafaat, baru surga dan neraka. Wajar masih ke sana. Lah hidup ini setelah balik, isi aktivitasnya untuk supaya selamat melewati itu. Itu namanya ulama. Kita masih panjang perjalanannya. Dan ketika kita terus menambah ilmu, ternyata lama-kelamaan juga tahu bahwa pertanyaan kubur itu tidak hanya mangrove kita. Jadi Bapak Ibu besok tidak ditanya begitu, nih ngaji tenang. Kalau ditakoni ini
makun tatakul hadar Rasul hadis Bukhari. Bangkit dari kubur, terus Nabi Muhammad dilewatkan selidik. Malaikat bilang, tahu kamu siapa itu? Kita menjawab, asyhadu annahu abduhu wa rasuluh. Ya malaikat, itu Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Selesai jawab, itu terus malaikat bilang, lihat sebetulnya tempat dudukmu neraka jahanam, tetapi kalau engkau bisa jawab, diganti surga oleh Allah. Lihat surga di alam kubur sampai hari kiamat. Orang kafir lantar buka roman nabi juga. Kewong sing ora kate kae tak kok iku. Kamu tahu siapa yang lewat? Saya tahu ya malaikat Muhammad Rasulullah. Malaikatnya bilang, undur ila maq'atika minan nar. Lihat sebetulnya tempat duduk neraka jahanam. Tapi karena engkau bisa menjawab, qad abdala Allah ummatan minal jannah. Diganti Allah tempat surga. Maka perlu diketahui, tak ulang lagi, orang hidup ini jangan lupa 4. Yang disembah cuma Allah, yang dicontoh cuma Rasulullah, yang dicari cuma ridho Allah, terakhir surpresnya surga yang kekal. Itu aja lali papak. Yang disembah cuma Allah, yang dicontoh cuma Rasulullah, yang dicari cuma ridho Allah. Hadiahnya surga yang kekal. Kemarin sudah saya tanya mesti ora lali. Jenengan paling seneng nek apa? Ini apa? Apa? Mungkin paling seneng barope gedu. Itu adanya di surga. Dan nanggonya karep ora nunggal gawe maupun kado dulu, kado duit. Kita harap sugih kabeh sing gedu sampo. Kita harap menambah aja, tulis tuh kabeh. Arab bojo gana, bojone sudah mati. Jangan karena gak di rondo lah. Gak di rondo mati dhisik, lanang nggih boleh. Ternyata di dunia kehendak banyak yang gagal. Tepat di surga, opo sing karep gedu. Nikmat dikarep gedu. Saya punya cucu nangis tak takon. Jaluk opo? Jaluk lato-lato. Foto ditukoke prengas-prengas lali madan terus. Sebab karepe gedu. Lan ibu nukoke lato-lato aku ora karep tak toko. Tapi nek aku seneng yo, gue seneng. Di surga itu yang paling gembira asal karep gedu. Walakum fiha ma tasqahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kehendaki dapat. Jadi itu dorongannya. Yang disembah cuma Allah, yang dicontoh cuma Rasulullah, hidup yang dicari itu Allah, dorongannya surga. Ijo nganti lali nganti mati. Terus banyak baca istighfar saja, ngaku lupa baiklah surga Allah selesai. Itu nasihat untuk a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin muslim. Di sini maknanya itu para ulama, karena ulama itu yang tahu urusan apa yang terjadi setelah mati dan tahu dunia ini hanya untuk menabung yang akan dipertanggungjawabkan setelah hari kiamat. Terakhir, an-nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat untuk seluruh orang muslim. Bila istisna'in innama yakunu fi irsadihim. Maknanya nasihat untuk kaum muslimin
seluruhnya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tua, muda, semua harus taat dengan kitab Allah dan Rasulnya. Karena apa? Innama yakunu bi irsadihi. Sungguh kalau kita mengikuti Quran dan hadis, lima yang fahum fi dunyahum wa ukhrahu, mesti akan membawa manfaat kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh ini, wong ini iman tenan karo Gusti Allah, yakin ora tau padu karo tangga. Nek yo ana ora padu di tangga, malah padune di bojone. Nah, karena apa? Menawi ibu nanam bet Aceh tidak pager lemu separone pangirono. Rasul berkata, kuwi batase pager tekan langit kono. Kuwi nek sing mulung rono jenengan ngendika karo sing tanggane di pomahan. Bu, niki wit Aceh kula kok ngiyome nggih jenengan boten remen kula potong tetap iki jenengan iki sore ra ono sandu. Dene nek jenengan remen kajenge mangke nek Aceh mateng sing dhuwur pangrono nggih jenengan. Itu Islam. Mesti indah sekali. Tapi nek ora lha pinten bon kok. Ora nang langit ra sopun. Islam ini tidak mungkin mengganti yang lain, tidak mungkin. Dan saya mau jika orang wong Kristen sing melu ngaji, nah melu ngaji rasa omong. Jadi kan jadi tangga tu asal umai lapang arah duit cedek, kalau ada apa-apa kami beri dulu. Tanggamu Kristen tapi pintu depan ini jenengan ada yang wong Kristen itu lebih kita Rasul bilang. Kalau ada apa-apa diberi dulu, karena pintu depan ini satu nomor. Sing mburi Muslim tapi pintu belakang, kalau nomor 2, sampai gitu. Dan ini dalam lebu Islam yang melu ngaji. Indahnya Islam itu sampai negeri Mesir dulu ketika dikuasai Romawi, setelah masuk ke wilayah Islam, orang-orang Kristen lebih senang. Karena ketika di bawah Romawi, setiap bulan ada penjahatan yang memaksa untuk setor ke atas. Tapi ketika dikuasai Islam tidak ada. Yang penting bayar pajak, nyawa dan hartamu dilindungi. Orang yang sugih banget dilindungi. Kalau yang nyolong orang mukmin akan dihukum. Jadi kejayaan Islam itu nanti sampai membuahkan orang kafir itu merasa senang ketika hidup di negara Islam. Karena apa? Masalah urusan akhirat urusan mereka, tapi urusan dunia keamanannya dilindungi hanya membayar pajak. Orang Islam tidak membayar pajak, tapi membayar zakat. Sama saja kalau aman kelemahan. Dan ini dalam dunia sejak ini turun. Banget Islam. Maka ibu bapak harus bisa membedakan Islamnya dan umatnya. Lah kok ono jemuan serang dari gue orangnya. Jangan buat Islam undang-undangannya tinggalku gereja atau serang dari lah digo terus lebu ya ora ilang. Awak dhewe jagat kabeh gedene foto serapati foto ya kliru lah fokus dan jagat regane piro kok malah dene wong ngaji maling kabeh lah serang. Jadi maknanya nasihat untuk umum muslimin tak terkecuali siapa saja dinasihati. Ternyata hingga Imam As-Syafi'i berkata, sebetulnya umpama Allah hanya menurunkan surat Al-Asr cukup. Karena kandungannya iman, amal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran cukup. Maknanya kesabaran gimana? Nasihat ini jangan marah. Dan menasihati orang itu tidak salah yang panjang. Dan yang ngaji benar
ibadahnya rajin, kalau akhlaknya jelek, besok kalau udah sekian tahun sering istri disuarani kasar. Amri dan miodo. Akhlaknya apik orang ibadah digawain rokok. Jadi tapi ketika ibunya lihat calon mantunya akhlaknya tidak bagus, nih anaknya perlu dari jotin, tak diomongin di lo cewek ini lo cowok aja. Kalau ibu malah orang tahu kan. Karena orang marah dan orang jatuh cinta tidak bisa dinasihati. Kalau kita ada jengkel, ya saya senang dinasihati saja. Begitu dalam penjabaran tentang nasihat pada 5 kelompok di dalam hadis Arba'un Nawawi yang ke-7, nasihat kepada untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpinnya, dan untuk umumnya orang-orang muslim. Demikian mungkin materi yang kami sampaikan, dan kalau ada yang belum paham, ya Allah masuk bahayanya kalau kita tak orang. Sekarang masih ada sisa waktu 6 menit dan 5 menit 11. Silahkan Bapak Ibu bertanya apa yang ingin ditanyakan. Monggo. Akhirnya Muhammad dia kepenak dibuka kita. Monggo. Seorang guru tanya, apa yang lebih sakit daripada melahirkan? Ibu menjawab, dibentak oleh anak. Nah, itu balasannya dunia akhirat, Pak. Saya tuh sangat memahami ini lah. Nah, balasan itu paling saya tanyakan, Pak. Misalkan segede seret, sekolah yang mungkin anaknya nakal dan seterusnya. Saya ingin menjelaskan balasan itu. Jadi kalau kamu buta ibu atau kamu sakiti ibu, maka dunia ini akan ada balasan dunia dan spontan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa pesan yang memang balasannya sebelum mati tidak ada. Di antara dari untuk orang tua, kemudian menghindari orang lain tanpa tobat dan minta maaf akan didapati sebelum di akhirat. Di akhirat baik sama. Maaf, doanya orang kafir itu disampaikan ketika kita dengan orang kafir itu mendalimi, ya Allah aku dizalimi, ya Allah kita akan dihukum Allah di dunia walaupun itu kafir. Maka orang mukmin tidak boleh berbuat zalim walau dengan orang kafir. Allah cukup meneci soalnya kalau nyolong rapopo, sopo sing dalil kok. Malah ngomong kita nggak nilai Lailatul Qadar ketompo, riyoyo nang dina nyuko ira weruh. Sopo sing ngomong. Saya punya teman itu mondok di Jawa Timur, terus dia presentasi Tanjung Karang. Ketika pulang hari raya, pulang ke tempat saya bilang gini, ya kalau saya pernah di orang Pak Kiai ngomong aku setelah Tanjung Karang pulang ke Kerangetan nggak kapal Rambaya. Dapat Rambaya kenapa? Ono sapane. Saya bilang laut kok sapane gini. Lah kowe nek wong nunggang kapal di Japane kabeh Rambaya. Lah kowe sing lakoni kapal kowe ora anake ora dipakani apa. Dosa ora meneng bae. Jajal sing nunggang diwarai dongan kabeh ya wong tak ngono ora bayar kapale sesuk iso mlaku ora ono metu bahan bakar. Maka tolong orang berpikir itu doa zikir. Maka Bapak kalau naik angkot begitu naik bayar cepat
setelah kami sampaikan itu menang baik. Sesuk aja dijakani nek lan duwe tak sangoni. Islam tidak mengajarkan begitu. Kembali kepada dosa dengan orang tua masing-masing. Yang paling jelas dikatakan oleh hadis, barang siapa berani dengan orang tua sampai meninggal tidak minta maaf, dan pun juga minta maaf setelah meninggal tidak apa-apa yang menyesal, tapi tidak ada penyesalan. Lihat nanti kalau dia tua, anaknya akan mati dengan dia. Itu hukumnya di dunia. Di akhiratnya berdasarkan ranking 2 di bawah sirik dalam surat Luqman. Dengan zina dosanya gede kali tua. Kita sendiri kalau udah tua nanti raiso obah anak nyuwara kasar rasanya piye. Wis rasa dipakani ndak. Kesuwen boleh rumah sing bagian krungu. Jadi memang itu sering disepelekan anak-anak paling tua. Padahal ketika dikenal oleh membesarkannya memang luar biasa. Seorang ibu yang tidak jadi suami kan ada satu amalan yang tidak bisa dilakukan laki-laki 3 yang berat. Hamil rasanya hamil kayak orang dari bulan ke bulan. Melahirkan antara hidup dan mati. Merawat setelah bayi lahir sambil menyusui badan belum sehat. Korbannya berapa? Pokoknya disini ngompol ya ibu ini ngomong gede jangan benih. Ibu ini wis tua ngompol pisang, bisa nek uyo ngomong. Padahal perawatnya tinggal berapa tahun, kalau ini nanti kuliah, jadi pengantin dari jagong nang kursi empuk, toko ngelaran, wong darah kafe, tunggra dadi anak. Masih wong gitu. Jadi memang nalar banget. Jadi berani dengan orang tua bertindak zalim yang tidak minta maaf sebelum di akhirat di dunia pun sudah diadab. Tetapi semuanya kalau minta ampun jangankan dosa kita sirik saja diampunkan ketika tidak tersalah mati belum toh. Jadi memahami hadis semacam sana sih pun kasih pada nusar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah merawat orang tua yang sudah sakit-sakitan sampai lama. Saya itu ya sering baca Al-Quran surat Bani Israil ayat 23 sampai Qur. Tapi namanya saya merawat itu juga pernah ada kesalahannya, sehingga sampai sekarang itu kadang-kadang saya sangat menyesal sekali. Kalau misalkan apa ini dosa ini yang nanti menyebabkan saya masuk neraka. Jadi sudah berusaha saya sebaik-baiknya, dan saya juga sering beri nasihat pada orang-orang, tapi saya sendiri ketika merawat itu sudah kepleset. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya ada bahasa manusiawi dan ada bahasa sastra. Manusiawi Pak Arwan ketika orang merawat orang tua atau kerjaan yang berat, di sela-sela itu sering mengeluh, tidak ikhlas, badannya tidak enak, ngantuk tiba-tiba jam sekian orang tua minta titis, padahal kita baru balik, itu manusiawi. Tapi kemudian ketika dievaluasi, minta maaf, pun kalau tidak sempat setelah meninggal kita merasa salah kepada Allah selesai. Saya pun juga sama ketika
ditimbulkan. Ya Allah ampuni saya. Dulu ketika saya masih ingat terus, kadang-kadang merawat ibu juga rasanya berat dan kadang-kadang tidak rela karena memang badan yang sampai itu. Saya kemarin ini ngomong dengan Pak Gito itu bukan orang tuanya tapi istrinya. Istrinya itu kena penyakit gula, diamputasi jempolnya. Dia dilakukan ke sana kemari, pulang malam langsung ke rumah sakit. Terus merawat istrinya. Padahal badannya pulang dakwah jam 11 mestinya harus tidur, tapi begitu lihat Pak mau pipis, Pak mau berak, dia bilang dengan saya, pokoknya walaupun hati itu macam apa, tapi bibir itu saya buat senyum kepada istriku. Itu balik itu. Padahal saya cuci gitu belum pasti kuat, belum cuci kuat sama. Lulus itu Pak Gito. Pak Gito lulus itu. Bahasa hukumnya lebih-lebih kalau yang sakit ibunya di atas ibu. Maka ibu ketika punya suami yang tampan, ibunya udah tua terus sakit, ngomong, Dek, saya malam hari ini mau menemani ibu di rumah sakit. Monggo Mas, nek kula pidato tak tumut nek ana napa-napa sakit nggih itu. Wis ora ono mbok ngawur banget. Jadi begitu dalam kehidupan. Manusia ini Pak Arwan, saya sendiri orang yang tidak gampang nangis, tapi ketika mengenang ibu tidak tahan. Oh ibu. Barangkali walaupun Allah Maha Kuasa, tanpa ada ibuku Allah tidak menciptakan. Aku itu yang paling mahal. Begitu. Senajan Allah kuasa, kalau kalian tidak punya ibu, barangkali tidak diciptakan. Dan pengorbanannya luar biasa. Jadi begitu. Tidak apa-apa selama kita meminta maaf kepada Allah, merasa begitu. Manusiawi lah kalau orang badannya capek, kemudian ketika merawat juga muncul tidak sabar. Jangan jajal merawat wong stroke neng review. Wah kok di bojo stroke neng review. Nah, kongkon sakit saknya. Monggo ya kita terus berdepan. Ya itulah kehidupan. Memang harus masuk surga ini dimasuk baru. Orang masuk surga disebabkan sabarnya ketika menghadapi kepahitan hidup, baru masuk surga. Udkhulul jannata dimasuk baru. Karena sabarnya ketika menghadapi masalah-masalah yang memang Allah nyuruh melakukan, pada juga termasuk merawat orang tua. Ibu-ibu ini umpamanya satu saat tidak ngaji, saya tanya, kemarin kok beliau tidak ngaji Bu? Maaf Pak Kiai, ibu saya sakit, saya merawat. Kalau papa hubungi papa. Datang saya marah. Hasil ngaji sudah ditamatkan. Sampai jihad yang menentukan nasib negara, ketika Rasul bertanya, ibumu masih hidup? Masih. Ibumu keadaan gimana? Sakit keras ya Rasul. Pulang rawat ibumu, dan tidak kalah dengan ibu kita. Atau orang lororak tentaranya orang muda. Rengke mosok tentaranya boleh lorok kabeh kalau ngomong rapi aja. Tapi kalau lorok terusin tentara ini boleh lorok. Tidak mengurangi kekuatan. Rawat ibumu, surganya lebih dekat ketimbang ikut orang. Itu. Kalau kita betul ini sajane diajari anak ngumpuli wong lanang di
atau ibu, ya aku melahirkan sira ngene. Akhirnya itu kan akan terjadi semakin renggang, Pak. Ya. Harusnya kan dibalik, bapak menunturi anaknya untuk hormat pada ibunya, atau ibu menunturi anaknya untuk hormat pada. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan suami atau kepentingan istri. Yang terjadi sekarang kan enggak gitu, Pak. Sira tuh ini tak boleh ini. Ya semakin renggang gitu, Pak. Atau ibu juga sering begitu, semakin jadi ada perbedaan semakin menganga. Artinya jangan untuk kepentingan sendiri, tapi pada dasarnya adalah ya untuk kepentingan bersama, untuk suami ataupun istri. Itu yang terjadi, Pak. Itu mungkin mudah untuk dipahami dan mohon untuk diteruskan kajiannya. Terima kasih. Jadi begini, kalau di sekolah kami di ITB itu kan ada parenting. Muhammadiyah itu lebih tua dan lebih lama ya sekolahnya. Jadi harus ada parenting, orang tua bulan sekali atau berapa disuruh hadir, kemudian ada trainer yang memberikan arahan bagaimana mendidik anak. Kalau tidak, karena memang tidak tahu dan lelah, dia ngomong kayak gitu. Anak itu ngomongnya mana anaknya ngomong teman nak lorot kepenak lagi tadi kata itu. Jadi tadi maka kalau parenting, kemudian bagaimana mendidik anak ketika kecil, semacam sudah 14 tahun, semacam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anaknya kalau gede diajak sharing, otaknya dibanding, kamu kira-kira kendalanya gimana, kalau sekolah di sana gimana, kalau di sini gimana, kalau menurut ibu kok kayaknya di sini alasannya gini, nah kamu gimana, itu gitu dari situ. Jadi didik anak ketika kecil dengan gede itu berbeda. Lah ibu berbuat itu kadang-kadang memang karena tidak tahu kadung gimana gitu kan, dan betul-betul memang ya rekasannya kerosokan. Jadi dalam Islam yang harus dididik ini semua segala lapisan. Nah kalau ada peran parenting diwajibkan datang, oh gini itu didik anak. Dan didik anak itu kalau untuk berbakti dengan orang tuanya, yang menasihati orang lain, jangan ngomong itu. Yang ngomongnya cewek anak ngomong, wala harap ngomongin dalil. Pakai orang lain. Dia pernah menasihati anak kali kecil itu, waktu itu wanita terlalu. Saya nasihati hanya seserta jam, semakut letaknya. Setelah pulang, kok ini dibawa wakil. Tersentuh rasanya itu, dan ibu dan bapak jasam itu besar sekali. Tapi bapaknya cewek nasihatin mesti arah kongkon dalil lagi. Jadi memang nasihat untuk berbuat baik dengan yang menasihati pakai lesannya orang kaya orang-orang itu. Anak itu sadar sendiri. Di samping yang tidak boleh dilupakan memang terus didoakan. Padahal salat anak ini jangan lupa disebut namanya didoakan. Jadi begitu, karena anak kita juga perlu dididik, kita juga terus, karena dalam Islam pendidikan itu sampai mati bukan hanya pengajaran,
monggo ya waras nyata ngadepi tinggal satu kilonya. Karena apa? Tidak lagi bahwa dosen itu juga lebih dulu alamnya timbang mahasiswa. Semua orang perlu belajar asal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga puasa kita mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Ini ada teman kita Muslim yang dipanggil Allah di bulan Ramadan, semoga ditarik oleh Allah, yaitu Ibu Siro binti Siwasito. Ini dari Ibu Surani. Kita untuk mendoakan semoga diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamat juga di Brendelan Purworejo, depan situ KPN Purworejo, pemakaman jam 10 nanti. Mari kita doakan kepada Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina wa sayyidina wa sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu ila sayyidil rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim al-'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususnya Ibu Siro binti Siwasito. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la taqsimna ajraha wa la taqsimna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma abdil jalan khairun min dariha wa jawzan khairun min jawziha. Allahumma salimha minan niran. Allahumma adkhil jannatan ma'waha. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ibu Siro yang telah Engkau panggil, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Kasihanilah dia dan dia meninggal pada bulan suci Ramadan. Selamatkan dari azab dan pertanyaan kubur. Ampuni dosa-dosanya. Tempatkan di surga-Mu yang paling indah, ya Allah. Jadikan anak cucunya yang ditinggal senantiasa memintakan ampun setiap saat. Dan betul-betul menjadi anak cucu yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabulkan doa hamba-Mu yang dhaif ini, ya Allah, diamini oleh jamaah yang banyak. Dan kita pun kalau suatu saat dipanggil Allah, semua banyak yang memintakan ampun, baik lewat doa dan mensolatkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekian banyak minta maaf ngaturaken tujuan puasa Ramadan. Inna sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Haji Saifuddin. Informasi infak terkumpul pada kesempatan pagi ini sejumlah Rp2.866.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Kajian pagi Ramadan mengerjakan 1444 Hijriah pada esok hari Senin 19 Ramadan 10 April 2023 masih. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sumarjo Sarjana Filsafat MPD, Kepala SMK Muhammadiyah Purwodadi, sekaligus sebagai Sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo.
pada jam 6 sampai jam 7. Yang ketiga, untuk penerimaan zakat fitri dari di Muhammadiyah Kota di Majelis Kota sudah bisa menerima dengan besaran beras, kalau membawa beras langsung sendiri 2,7 kg. Kalau besaran berupa uang nanti akan disiapkan berasnya juga sudah sejumlah 32.000 per orang atau per paket. Jadi Bapak Ibu yang ingin menitipkan zakat fitri sudah bisa dilayani di Majelis Kota. Kemudian yang kelima lainnya, penerimaan takjil. Panitia masih tetap menerima untuk penerimaan takjil setiap hari di Masjid Darussalam. Disiapkan 80 paket takjil. Nanti bisa menghubung ke Rasis Minggu Tajo ataupun kepada panitia penerimaan takjil kepada Ibu Mansur, Ibu Suwondo, dan Ibu Ambarwalian. Selanjutnya, zakat, infak, sedekah dan sebagainya akan bisa Majelis Minggu Tajo menerima zakat, infak, sedekah bagi Bapak Ibu sekalian diterima pada jam yang sudah ditentukan. Kemudian panitia pada saat Ahad lalu merencanakan penambahan kursi kajian. Untuk kita lihat saat ini sudah mulai penuh dan kekurangan kursi sejumlah 52. Hingga hari ini sudah masuk dana 560.000 kurang lebih untuk 7 kursi. Jadi kami membuka kesempatan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam penetapan atau penambahan kursi untuk kajian bisa diterima di sekretariat. Untuk kesempatan hari ini, untuk apresiasi jamaah diterima oleh yang pertama Ibu Tuminah Utarjo 100, 102, 75 dan Bapak Sajino 100, 102, 01. Nanti bisa diambil di sekretariatan. Itu saja yang kami sampaikan. Mari kita tutup kajian dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih. Bila bisa doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.